apakah orang-orang yang telah wafat, telah meninggal dunia, mayit, mereka mengetahui ziarahnya orang-orang yang hidup, dan apakah mereka mendengar salamnya orang yang hidup? Jadi ketika orang ziarah terhadap orang yang telah meninggal, apakah si mayit itu tahu kalau dia sedang diziarahi atau tidak? Karena sekarang ada kelompok-kelompok yang memang tidak suka yang namanya ziarah kubur, bahkan mensyirikkan orang ziarah kubur, membid'ahkan amalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat KR sekalian, di pertemuan kali ini kita akan membahas kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Al-Imam Al-Jalil Abi Abdillah Ibn Abi Bakr bin Ayyub bin Sa'ad Asy-Syahir Bibnil Qayyim Al-Jauziyah, yaitu Imam Jalil Abu Abdillah bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'ad yang masyhur dengan nama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yaitu alladzi tatalammadza ala yadil mujtahidil mutlaq Syekhul Islam Al-Imam Al-Kabir Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taimiyah Al-Harrani Ad-Dimashqi. Ya. Jadi di sini ditulis beliau ini belajar atau bermurid dengan mujtahid mutlak, yaitu Syekhul Islam Al-Kabir Taqiyuddin Ahmad Ibn Taimiyah, yaitu Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taimiyah. Nah, jadi salah satu murid terbaiknya Imam Ibnu Taimiyah. Nah, di sini kita akan membahas mengenai apakah al-amwat, hal ta'riful amwatu ziyaratal ahya'i wa salamahum amla. Apakah orang-orang yang telah wafat, telah meninggal dunia, mayit, mereka mengetahui ziarahnya orang-orang yang hidup, dan apakah mereka mendengar salamnya orang yang hidup? Jadi ketika orang ziarah terhadap orang yang telah meninggal, apakah si mayit itu tahu kalau dia sedang diziarahi atau tidak? Karena sekarang ada kelompok-kelompok yang memang tidak suka yang namanya ziarah kubur, bahkan mensyirikkan orang ziarah kubur, membid'ahkan amalan ziarah kubur. Kata mereka ini, minta pada kuburan lah, apalah dan lain sebagainya. Wallahu alam apa kata mereka, cuman yang jelas mereka tidak suka terhadap ziarah kubur. Nah, sekarang saya akan membaca beberapa hadis Nabi SAW mengenai ziarah dan manfaat untuk orang yang telah meninggal. Dan ternyata orang yang telah meninggal, mereka tahu kalau dia sedang diziarahi. Jadi kalau orang itu wafat, tidak serta-merta setelah wafat sudah selesai. Seperti bangke, seperti mungkin seperti makhluk-makhluk yang tidak pernah hidup sebelumnya misalnya, atau batu bata, tanah dan lain sebagainya. Karena hakikatnya kematian adalah terpisahnya ruh dari jasad seseorang, sehingga orang hidup pun ketika dia tidur itu dikatakan mati, tapi mati yang kecil. Nah, karena dia pun akan bangun lagi. Sehingga kita dianjurkan ketika kita bangun dari tidur, doanya adalah alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi bagi Allah, zat yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah ia mematikan kami. Jadi menghidupkan dari kematian. Berarti tidur juga dinamakan mati, tapi mati kecil. Kenapa? Karena sama-sama keadaannya terpisahnya ruh dan jasad. Nah, di sini ada beberapa hadis Nabi dan banyak sekali. Cuman di sini dikarenakan waktu yang sangat singkat, mungkin kita bagi pada beberapa pertemuan. Dari Ibnu Abdil Bar, qala Ibnu Abdil Bar, sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala,
ma min muslimin yamurru ala qabri akhihi kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa raddallahu alaihi ruhahu hatta yarudda alaihi salam. Ibnu Abdul Bar berkata, telah tetap dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidak ada seorang muslim yang dia menuju kubur saudaranya, yang mana ketika di dunia mereka saling mengenal, kemudian dia mensalami kuburan saudaranya yang telah meninggal dunia, illa raddallahu alaihi ruhahu, kecuali Allah akan mengembalikan ruh seorang yang mayit itu kepada jasadnya yang dikubur, hatta yarudda alaihi salam, sehingga sang mayit tadi menjawab salam dari orang yang ziarah tadi. Fahadha nassun fi annahu ya'rifuhu bi'ainihi wa yuruddu alaihi salam, dan ini adalah nas bahwasannya si mayit mengetahui jelas, ya, bi'ainihi, mengetahui, sungguh dia mengetahui, dan dia dapat menjawab salam orang yang berziarah. Maknanya tidak boleh kita mengatakan ziarah itu tidak ada manfaatnya, apalagi syirik, apalagi bid'ah dan lain sebagainya. Karena ini jelas nas bahwasannya orang yang berziarah kemudian dia salam kepada ahli kubur tersebut akan dikembalikan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia dapat menjawab salamnya. Hanya saja kita yang masih hidup di dunia tidak dapat mendengarnya. Nah, itu saja bedanya. Kita tidak dapat mendengarnya. Bahkan dalam Bukhari, ya, dalam bab janaiz, wasabata annahu sallallahu alaihi wasallam annal mayyita yasma'u qur'ani alil masyi'ina lahu idang sorofu anhu. Jadi seorang mayit dia mendengar suara langkah kaki orang-orang yang pergi meninggalkan dia setelah pemakaman jenazah. Jadi dia masih mendengar. Jadi karena hakikatnya sama, sebagaimana di awal tadi, orang mati itu terpisahnya ruh dan dari jasad. Terpisahnya ruh dari jasad. Nah, sehingga kalau jasadnya rusak, hancur, ya ruhnya tetap sebagaimana biasanya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi, wassalafu mujammi'una ala hadza wa qad tawataratil athar anhum bi annal mayta ya'rifu ziyaratal hayyi lahu wa yastabshiru bihi. Dan ulama salaf sepakat bahwasannya orang yang mati dia mengetahui keadaan ketika orang yang hidup menziarahinya dan dia bergembira wa yastabshiru bihi, dan dia bergembira dengan adanya orang yang ziarah terhadap dia. Jadi terbantahkanlah pemahaman-pemahaman atau tudingan-tudingan kelompok-kelompok yang menyalahkan orang ziarah, menyalahkan orang yang mungkin dia suka ziarah wali songo, ziarah para wali. Nah, ini terbantahkan dengan banyak dalil-dalil hadis-hadis dari Nabi dan kesepakatan para ulama salaf. Jadi kurang lebihnya demikian. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang ke depan. Nah, mungkin bila ini bermanfaat untuk kalian, bisa kalian share kepada teman-teman agar selalu mendapatkan pencerahan-pencerahan mengenai ahwalul amwat wal ahya, keadaan-keadaan orang mati dan orang-orang yang masih hidup, apakah mereka bisa berhubungan atau tidak. Assalamualaikum.